Ya, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan semuanya untuk melakukan beberapa hal ya, agar kita bisa memberikan kontribusi untuk peradaban Islam, ya otomatis untuk Indonesia juga ya. Itu jadi satulah itu, untuk Indonesia dan untuk peradaban Islam. Yang pertama adalah mari kita selalu kuatkan keikhlasan dalam niat kita ya, bahwa kita melakukan kontribusi, melakukan karya, semuanya itu adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Di Quran surat Al-An'am 162 Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan bahwa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita research, ya kalau kita menulis, kalau kita berorganisasi, macam semuanya. Mari kita niatkan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah the most powerful motivation gitu ya. Terus yang kedua, ya masih dalam kaitan ikhlas ini ya, kita berkarya, berkontribusi sesuai dengan bidang kita masing-masing, ya itu adalah untuk amal jariah. Ya, untuk amal jariah. Jadi ini pas sekali ya kita melakukan ini di pertemuan di 10 terakhir Ramadan, dan di dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar insya Allah di dalam terutama di 10 hari terakhir ya. Dan Lailatul Qadar ya khairum min alfi syahr. Jadi malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dalam persamaan matematika itu larger than. Mungkin bukan larger than equal, nggak ada equalnya. Larger than, hanya lebih besar, nggak ada sama dengannya. Kalau lebih besar sama dengan itu kan bisa jadi masih sama dengan 1000 bulan, tapi larger than itu pasti lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kenapa kita harus mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, ini harus tanda kutip maksudnya ya. Itu adalah karena kalau kita pengen nilai ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, hanya mengandalkan umur fisik nggak bisa. Ya, karena kalau kita umur fisik kita Indonesia itu rata-rata yang laki-laki berumur 67,1 tahun, yang perempuan 71, tahun. Padahal 1000 bulan itu kalau kita convert ke tahun 83,3333 bulan. Jadi seandainya kita mau mengandalkan amalan umur fisik, kita harus berumur minimal itu 83,33 tahun. Minimal umur kita itu 83,33. Itu pun seandainya dari lahir bayi langsung bisa sholat, langsung bisa macam-macam. Padahal kan kita baru belajar Islam ya, baru mengerti itu kan mulai besar kan, mulai balik lah, itu mulai bisa. Ya, jadi kalau kita mengatakan umur fisik nggak bisa. Seandainya bisa pun ya, maka beberapa negara ya, ini kan ini Jepang, ini 80,5 dan yang perempuan 86,8. Ya. Jadi rata-rata keduanya itu 83,7 tahun kalau kita tinggal di Jepang. Kalau kita tinggal di Switzerland 83,4. Jadi kalau dari negara ini ya yang layak untuk mendapatkan pahala setara dengan Lailatul Qadar itu sebenarnya dua negara ini. Ya, yang umur hidupnya rata-rata banyak. Itu pun seandainya mereka beribadah semua ya. Seandainya kita tinggal di sana dan beribadah semua. Nah, makanya Indonesia ini jauh, maka kita harus dapat nilai Lailatul Qadar. Itu poin kedua setelah ikhlas tadi ya. Kenapa kita harus dapat itu? Karena kalau kita mengandalkan umur fisik, ya kita ada garis kematian di sini ya. Maka semua sholat, puasa, tilawah, zakat, qiyamul lail, hafalan, itu berhenti semua ketika kita meninggal dunia. Kecuali amal jariah. Amal jariah dan amal Lailatul Qadar ya. Amal jariah, amal Lailatul Qadar itu nilainya tidak seumur dengan umur fisik kita. Dia lebih. Jadi setelah mati, ini waktu kita hidup. Ini kan amalan yang bisa kita lakukan saat kita hidup, ini setelah mati. Jadi kenapa kita berkarya, kenapa kita berkontribusi, ya, poin keduanya adalah karena ini. Jadi agar kita itu mendapatkan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Ya, jadi sekarang kalau meneliti, kalau
bekerja gitu ya, mari kita niatkan untuk itu. Maka kalau niat untuk itu, terus apa hubungannya dengan peradaban Islam? Ya. Kalau semua umat Islam semangatnya luar biasa seperti ini, saya yakin nanti peradaban Islam ini akan terbentuk. Ya, banyak karya-karya orang Muslim. Kenapa? Karena setiap bekerja niatnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus next. Ya, ini kalau ini bidang saya sendiri ya. Jadi rekan-rekan ini bidang saya sendiri. Jadi poin kedua setelah ikhlas tadi adalah kita punya mimpi. Jadi kalau mimpi saya ya, nanti silakan rekan-rekan adopt disesuaikan dengan bidang masing-masing. Mimpi saya adalah foto saya ingin berada di dalam deretan orang-orang telekomunikasi. Ya, jadi ini nama-nama, ini foto-foto mereka, ini penemuan-penemuan mereka. Ya walaupun mereka ini kan tidak ada dalam rantaian sejarah tadi kan. Ya, tapi kan bisa jadi kalau kita berdoa, kemudian kita berusaha, nanti akan ada di masa depan, di masa setelah modern age tadi. Gitu ya. Jadi ya saya pengen semua di Berlian gitu ya, itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu semangat. Ya, untuk berkarya sesuai dengan di bidang masing-masing nanti akan direcognize oleh orang-orang setelah kita. Jadi kalau kita pengen menjadi orang-orang bersejarah, maka karya kita harus bersejarah. Nggak bisa kita hidup santai-santai terus karya biasa aja terus kemudian menjadi orang bersejarah, nggak bisa. Kita harus besar. Ya, jadi poin kedua adalah umat Islam harus memiliki mimpi untuk berprestasi di bidang masing-masing. Terus next, ya, yang ketiga adalah berpikir besar ya. Ini saya yakin banyak dibaca oleh rekan-rekan semua ya. Jadi berpikir besar atau thinking big ya. Ini banyak bukunya juga. Ya, saya membeli buku ini tahun 2000-an sebelum saya berangkat ke Jepang. Tapi setelah saya dari Jepang, saya kembali ke Indonesia zaman 2016-an, 2017-an, ya termasuk hari ini ya. Kalau kita ke toko buku masih ada yang dijual. Jadi ini buku lama sekali tapi masih dijual sampai saat ini. Tapi ya memang bagus ya bukunya ya. Maka saya pengen untuk yang Muslim gitu ya, kita mari berpikir besar. Berpikir besar itu kalau terhadap masa depan penuh harapan. Ini apa yang saya rangkum sendiri ya. Jadi kalau terhadap pekerjaan, mencari pekerjaan untuk membantu yang lain. Jadi malah bukan menghindari pekerjaan. Kalau berkompetisi selalu yang terbaik. Kalau ada kesalahan, memaafkan. Apalagi hanya small mistake gitu ya, dimaafkan. Terus dream, itu mimpinya itu tinggi ya. Barusan kan kita mimpi di bidang masing-masing. Terus kalau berbicara, hanya berbicara hal-hal yang baik. Ya. Prinsip dari thinking big itu adalah when you believe, your mind will find a way. Jadi kalau kita misalkan, oh Pak, kita bisa ini, maka kita akan mencari jalan untuk bisa. Tapi kalau kita berpikir sempit, oh nggak bisa nih karena ada COVID-19, maka kita akan berhenti. Ya. Itu kalau orang berpikir sempit itu menggunakan keadaan untuk berhenti atau tidak melanjutkan action. Tapi kalau berpikir besar, itu mencari jalan. Jadi kalau misalkan ada pengajian, hari ini hujan, orang berpikir besar itu akan datang pakai payung. Tapi kalau orang berpikir sempit akan bilang, tuh kan hujan, kan nggak usah datang. Ya. Maka ini termasuk tantangan bagi kita umat Islam. Jangan sampai kita, oh Pak, ilmu saya sedikit. Ya, ilmu saya sedikit, saya nggak bisa kayaknya berkontribusi untuk Islam. Oh enggak. Kalau orang berpikir besar, ilmu sedikit akan belajar. Ya, zaman sekarang kan banyak ini belajar di internet ya. Banyak ya. Tetapi ya saran saya walaupun banyak ilmu ya bertebaran di internet gitu ya. Kita fokus aja ya, kita fokus ya. Ini saya terapkan ketika saya mengunjungi museum di Egypt ya, di Kairo tadi sama di London. Jadi kalau saya pergi ke negara-negara itu selalu pasti saya ke museum. Nah, ke museum itu nggak bisa kita sehari datang ke museum itu nggak bisa misalkan kita jalan terus lihat oh ini terus keluar. Kalau rekan-rekan melakukan seperti itu dapat nothing. Jadi kalau kita berkunjung ke museum itu hari satu museum bagian mana? Kita baca, kita pelajari. Hari dua museum bagian mana? Hari tiga museum bagian mana? Ya, maka dengan begitu kita bisa mengambil pelajaran.
Jadi museum bagian 1, oh kita belajar peradaban apa. Museum bagian 2 belajar peradaban apa. Dan saya kalau pergi ke museum pasti beli buku. Karena dengan membeli buku ya, kita membaca, kemudian kita lihat barangnya. Oh itu excellent. Ya, daripada kita, jadi kalau pergi ke museum nggak seperti kita pergi ke kebun binatang ya, oh, lihat apa beruang, lihat apa terus pulang. Kita nggak seperti itu. Kalau ke museum sebaiknya baca buku. Demikian juga kita mencari ilmu di internet. Di internet saya sampaikan juga kenapa kita itu kuliah. Karena kalau kita kuliah, bahan yang banyak sekali di internet itu sudah dipilihkan oleh dosen. Sudah dipilihkan oleh dosen untuk yang paling pas untuk dipelajari. Karena kalau nggak seperti itu, oh, liar sekali kita belajar di internet gitu ya. Ya itu, atau termasuk belajar agama juga ya. Kenapa kita punya ustadz gitu ya? Karena sudah dipilihkan. Ya, kalau nggak seperti itu liar sekali. Apalagi zaman ke depan kayaknya makin banyak sekali explosion of sources. Oke ya. Terus baik. Berikutnya berprestasi for Muslim ya. Yang poin keempat itu saya tuliskan 2 di sini, variasi dan seimbang. Dan di sini saya kutip hadis ini ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan karya tadi ya, dengan karya tadi bermanfaat ya. Tetapi kita coba lihat dari sisi yang lain. Jadi dari sisi aktivitas. Jadi ini aktivitas seseorang yang monoton. Jadi dia hanya aktivitas di rumah, kemudian di kantor, di rumah, di kantor, di rumah, di kantor. Maka orang yang seperti ini itu punya entropi kehidupan itu 0,81 bit. Ya, entropi definisinya ini. Kenapa saya pakai entropi? Karena entropi itu setara dengan informasi. Ya, informasi dalam kehidupannya. Jadi kalau orang yang begini pengalaman hidupnya very small. Ya, very small. Jadi nggak akan banyak yang bisa diturunkan kepada anak cucu kalau seperti ini. Kemudian kalau nambah satu lagi, misalkan dia dengan menikah, ya. Oh ini belum menikah ya, ini dengan menikah maka nambah jadi 1,41 bit. Jadi nambah lagi pengalaman hidupnya. Kalau orang tersebut berorganisasi, oh makin keren. Nambah lagi menjadi 1,69. Jadi ada keperluan pribadi, ada kantor, ya. Kemudian ada keluarga, kemudian ada organisasi. Ini the best. Ini maksimum jika exactly ya, rekan-rekan bisa bikin 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Ini akan mencapai 2 bit. Karena state-nya ada 4, maka maksimum 2 bit. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tapi kalau ini ya, coba ya, ini kenapa saya masukkan balance. Balance itu penting. Karena kalau misalkan lihat nih, rekan-rekan ya, kalau ada seseorang yang terlalu kerja di kantor terus sampai 50% hidupnya di kantor atau di kampus, melupakan keluarganya, melupakan dirinya sendiri, jarang mandi misalkan, itu akan turun jadi 1,49. Ya, jadi ini akibat ketidakseimbangan dalam aktivitas itu menyebabkan tidak balance. Otomatis ya, pengalaman orang yang banyak seperti ini lebih banyak daripada yang ini ya. Maka orang ini akan lebih dikenang dalam sejarah. Orang ini akan lebih dikenang dalam sejarah. Kenapa? Karena dengan pengalaman yang banyak, dia mungkin nulis buku. Nulis buku. Buku kan lebih bertahan daripada umur kita kan. Jadi kalau sekarang misalkan rekan-rekan menulis buku, terus kemudian meninggal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, buku itu akan bertahan mungkin 100 tahun masih bertahan. Sepanjang masih perpustakaannya masih ada ya. Atau digitalnya masih ada, akan masih bertahan. Kalau yang kita tulis pemikiran, dan pemikiran itu bagus, akan bertahan lebih lama sekali. Tapi kalau orang aktivitasnya very small, itu nggak bisa nulis macam-macam. Bahkan ke anak cucunya nggak bisa ngasih nasihat-nasihat. Ya, makanya saya ingin untuk yang muslim itu banyak beraktivitas dan bervariasi. Bervariasi itu banyak ini ya Pak maksudnya, sama balance, seimbang. Terus yang kelima, ya seorang muslim itu harus kuat dan bagus karakternya. Insya Allah Ramadan ini juga termasuk dari penguatan karakter. Kuat itu tahan banting ya di sini endurance. Jadi kalau dihina orang itu kuat, kemudian dapat cobaan sedikit itu enggak give up gitu ya. Atau enggak kalau bahasa sekarang baper ya, enggak mudah baper misalnya. Itu adalah bagian dari endurance. Atau kalau misalkan keadaan cita-citanya tinggi terus kemudian
keluarganya meninggal, misalkan ayahnya meninggal atau ibunya meninggal terus goncang gitu ya. Ya goncang bolehlah sebentar mungkin ya, karena kan memang luar biasa kontribusi orang tua kita. Tetapi jangan sampai ketika mereka tidak ada kemudian kita give up. Ya, kita enggak lagi Pak, saya berniat untuk berkontribusi kepada dunia. Jangan begitu ya. Jadi maksud saya itu gini Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan semuanya, cita-cita kita itu harus tinggi. Cita-cita kita misalkan 1000 cm cita-cita. Kemudian rintangan ya, jadi rintangan itu kadang-kadang juga nggak besar-besar juga, ya, misalkan 1 cm. Maka kalau cita-cita kita besar, rintangan 1 cm itu bisa diignore. Kan 1/1000 kan 0,001. Tapi kalau cita-cita kita 2 cm, rintangan 1 cm. Jadi misalkan katakanlah rintangannya sama. Tapi kalau cita-cita kita pendek, ini rasio ini kan setengah ini, 0,5. Nggak bisa diabaikan. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya goncang. Dalam kehidupannya goncang. Maka ya sebagai seorang muslim, menurut saya ini harus kita pahami bahwa kita harus kuat. Ya. Kuat dan memiliki karakter yang bagus. Karena di dalam daftar ini ada beberapa mahasiswa saya itu di DO dan dikeluarkan dari kampus itu gara-gara melakukan plagiat. Ini murid saya di Jepang ya, melakukan plagiat sama ada tindakan tidak etik, yaitu mengcopy profesor signature. Jadi memasukkan tanda tangan profesor saya. Akhirnya dia di DO gitu ya. Itu mahasiswa doktor tahun 2013. Akhirnya dia kembali ke negaranya. Ya saya kasihan juga, cuman ya habis gimana gitu. Jadi kita ya, saya pengen setiap muslim itu kuat sama memiliki karakter yang bagus. Ini di sini contoh ninja ya, ini kanjinya ninsha, tapi kan dibaca ninja. Sha itu orang, nin itu kuat dalam penderitaan. Jadi ini kanji katana. Kalau kanji katana, katana itu pedangnya samurai. Pedangnya samurai itu namanya katana. Terus kemudian ini kokoro, kokoro itu hati. Ya, terus kemudian ini percikan darah ya. Jadi kombinasi dari pedang, hati dan percikan darah itu adalah orang-orang yang prihatin. Orang-orang prihatin. Jadi ninja itu termasuk orang-orang yang sangat prihatin. Bersembunyi di dalam tanah atau di atap rumah atau kalau di luar itu di bukit-bukit seperti itu. Nah, maka seorang muslim itu harus kuat dalam prihatin. Ya, dalam difitnah orang kuat, dihina orang kuat, diejek orang kuat, diremehkan orang itu kuat gitu ya. Dijegal orang kuat. Nah, kalau ada kondisi yang menjadikan kita kolaps, kita sabat ya, kita tetap teguh. Ya, dan kita memiliki karakter yang bagus. Nah, terakhir ya itu adalah feedback dan sosial. Jadi kita nggak boleh sukses sendirian, kita ajak kesuksesan masyarakat dan kita harus hidup bergaul dengan masyarakat. Ya, ini saya ambil dari filosofi dari turbo coding ya. Turbo coding dalam telekomunikasi itu mereka saling bekerja sama. Ini kalau dalam turbo engine ya, turbo engine ini bahan bakar sini dibakar, ini memutar sini balik lagi ke sini. Dan dalam turbo code juga gitu. Ini asumsikan orang satu dan orang dua itu saling bekerja sama. Maka ya kalau kita sebagai muslim maka kita harus tetap dalam jamaah gitu ya. Tetap dalam bekerja sama dengan muslim yang lain. Ya, kita hidup sosial bermasyarakat, berkontribusi di masyarakat, maka kita akan kuat. Ya. Ini dulu saya bikin slide ini sebelum ada Covid ya, makanya saya tulis mari ramaikan masjid. Ya nanti insya Allah setelah Covid kita juga masih bisa meramaikan masjid. Ya. Ini prinsip saya di sini terkait dengan ini adalah wala tafarruqu, janganlah kita bercerai-berai. Terus terakhir ya, ini untuk yang dosen dan peneliti ya, mari kita banyak melakukan penelitian dari Al-Qur'an. Ya ini karena saya orang telekomunikasi ya. Ini ayat Al-Baqarah 261. Ya masalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan ya, hartanya di jalan Allah ya. Amwaluhum fi sabilillah. Kama sali ya, seperti habatin ya sebuah biji, sebutir biji ambatat sab'a yang menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulati mi'atun habah. Ya, pada setiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan ya, wallahu ya yudhaifu liman yasha ya. Wallahu wasi'un alim. Ya, Allah Maha luas, Maha mengetahui. Nah, rekan-rekan semuanya ya, karena saya orang telekomunikasi ya, jadi ketika saya mentadaburi ayat ini gitu ya, ini 1 menghasilkan 7, 7 menghasilkan 100. Maka ini saya penasaran dengan angka-angka ini, kenapa Allah nggak bikin 1 menghasilkan 700 saja gitu. Kenapa 1 menjadi 7 dulu baru menjadi 100. Maka saya terapkan ini dalam coding theory ya. Jadi saya bikin yang blok yang di sini. Kalau di gambar ini sih setengah, tapi di program saya bikin 1/7. Ya, 1 menjadi 7. Dan 7 menjadi 100 kan. Kemudian di sini 1/100, maka dapat totalnya adalah 1/700 karena kan dalam itu dikalikan kan. Maka saya dapat performa bagus sekali. Ini riset belum komplit sih, masih sekarang masih saya kerjakan, ini baru saya mulai ini tahun lalu. Tetapi saya menyampaikan ayat ini sejak saya di Jepang. Jadi kalau bulan Ramadan saya selalu menyampaikan ayat ini untuk menyemangati infak. Infak di luar Ramadan aja 1/700, apalagi di dalam Ramadan gitu maksudnya. Menyemangati infak. Cuman karena sering menyampaikan ini, itu lama-lama saya penasaran kenapa ya Allah nggak langsung 1/700. Terus saya kan mempelajari Raptor coding. Ya, Raptor coding itu kan coding bertingkat. Jadi saya coba terapkan pada coding bertingkat angka-angka ini. Ya. Saya ingin mengetahui hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala pakai angka seperti ini. Dan memang luar biasa. Ini bisa beradaptasi terhadap channel. Ini kalau bidang telekomunikasi. Tapi kalau bidang pertanian, misalkan ya rekan-rekan dari bidang pertanian, saya menyarankan ini mungkin tantangan bagi bidang pertanian. Kalau saya baca 1 tangkai padi gitu ya, itu belum bisa menghasilkan 100, baru bisa menghasilkan 80 sekian, 86 yang sekarang gitu ya. Mungkin nggak tahu nanti dari modern genetika atau apa, mungkin bisa satu tangkai itu ada isi 100 gitu, 1 tangkai. Mungkin untuk orang-orang Bapak Ibu yang dari pertanian ya mungkin bisa meneliti ini atau membuat atau berusaha menghasilkan 1 tangkai bisa 100 mungkin ya. Itu mungkin target tantangan dari bidang-bidang lain. Ini poin ke-7 ya, untuk kita bisa berkontribusi internasional, ya lokal, nasional, dan internasional. Saya coba simpulkan, perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah adalah seperti setetes air dan seluruh air di lautan. Ya. Jadi very small. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di masa Middle Age, yaitu 500 sampai 1500, tepatnya 570 sampai dengan 632. Masa kejayaan Islam terjadi pada masa ini, 650 sampai 1250. Dan ilmuwan Muslim yang dikenal masih sedikit, terutama dalam masa kejayaan Islam. Terutama di sini saja yang masih yang terkenal ilmuwan Muslim. Yang di luar ini sedikit gitu ya. Terus kemudian Muslim harus banyak berkarya dan menulis gitu. Ini salah satu, menulis adalah membuat karya kita itu bisa dipelajari oleh orang-orang setelah kita. Ya, kan bisa jadi karya itu hancur atau tergilas atau terdiserap oleh karya-karya orang setelahnya. Tapi kalau kita tulis, maka orang bisa tetap mengambil pelajaran. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.